Selamat datang, di depan saya ada Vivo Y21D, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengaktifkan dan mengatur mode jangan ganggu. Jadi untuk memulai, Anda perlu mengusap layar ke bawah dari bagian atas layar Anda, seperti ini. Jika tombol pintasan dan notifikasi Anda terpisah, Anda harus melakukannya dari sisi kanan. Dan usap ke bawah lagi untuk memperluas daftar tombol pintasan yang terlihat. Di suatu tempat di sini, seharusnya kita punya mode jangan ganggu. Sekarang jika Anda tidak melihatnya, seperti saya, itu mungkin berarti saya harus memakai kacamata atau kita perlu menambahkannya. Saya akan memilih opsi kedua, yaitu kita perlu menambahkannya. Jadi seperti yang Anda lihat, Anda bisa klik di sini pada icon ini dan di suatu tempat di sini kita seharusnya bisa menemukannya. Oke, lupakan, ternyata tidak ada di sini. Oke, jadi sepertinya harus ditambahkan di dan ini dia. Jadi seharusnya tadi saya memakai kacamata. Sebenarnya saya mencari ikon bulan, bukan yang ini, jadi itu salah saya, tapi inilah yang Anda cari. Setelah Anda menemukannya di sini, tahan, dan ini akan langsung membawa Anda ke pengaturan. Sekarang di pengaturan Anda bisa menyesuaikan bagaimana mode ini akan berfungsi setelah diaktifkan. Dan yang paling penting, kita punya pengaturan seperti panggilan dan pesan di sini yang bisa disesuaikan. Jadi Anda bisa memilih siapa yang bisa menelepon. Pilihannya adalah kontak favorit, kontak, siapa saja, atau tidak ada. Ada juga opsi izinkan panggilan berulang. Jika seseorang menelepon 2 kali dalam 15 menit, mereka akan bisa menembus pengaturan ini. Oke, untuk pesan opsinya sama, hanya saja tidak ada fitur untuk pengirim berulang. Lalu kita juga punya hal lain seperti misalnya aplikasi. Jadi Anda bisa memilih aplikasi mana saja yang masih bisa mengganggu Anda, bahkan saat mode ini diaktifkan. Dan kita juga punya alarm dan gangguan lainnya. Selain itu, di bawahnya ada jadwal. Jadi, di sini Anda bisa memilih jadwal otomatis sepenuhnya, sehingga mode ini akan menyala dan mati sesuai hari dan waktu yang Anda tentukan. Dan Anda bisa membuat beberapa jadwal, bahkan menjalankannya secara bersamaan jika Anda mau, semuanya terserah Anda. Sekarang, terakhir, ada satu opsi yang saya sarankan untuk diubah, yaitu durasi untuk pengaturan manual. Ini adalah Saya tidak mengerti kenapa produsen tidak bisa konsisten dengan satu skema penamaan atau menamainya dengan sesuatu yang tidak konyol dan seperti benar-benar tidak jelas apa sebenarnya fungsinya. Tapi biar saya jelaskan apa fungsinya, karena sepertinya memang itu alasan saya ada di sini sekarang. Jadi ini opsi ini, meskipun namanya sangat membingungkan, sebenarnya berfungsi untuk menentukan apa yang terjadi saat Anda mengetuk tombol toggle secara manual di bagian sini. Jadi pada dasarnya ini adalah pengaturan untuk menyalakannya. Dan secara default, pengaturannya adalah tetap menyala sampai Anda mematikannya. Yang mana hal ini bisa jadi masalah jika Anda sampai lupa, karena perangkat ini akan terus menyala. Tapi untungnya, kita punya opsi lain seperti misalnya opsi waktu yang bisa diatur durasinya. Dan kita juga punya opsi tanya setiap kali, yang jika dipilih akan memberikan 2 pilihan ini setiap kali Anda mengaktifkan toggle. Setiap kali Anda mengetuk toggle, saya suka memilih pengaturan timer selama 4 jam dan membiarkannya secara permanen. Tapi terserah Anda mau pilih yang mana. Sekarang tidak ada lagi opsi lain, jadi saya sudah menutupnya. Dan seperti yang sudah Anda lihat, kapanpun Anda ingin mengaktifkannya, cukup cari toggle-nya dan ketuk saja. Sekarang karena saya harus memilih yang mana, saya bisa langsung klik nyalakan dan sudah siap digunakan. Jika Anda tidak mengubah pengaturannya dan fitur ini akan berjalan sampai Anda mematikannya, maka Anda perlu kembali ke sini dan mengetuknya sekali lagi untuk menonaktifkannya. Dan jika Anda sudah mengatur jadwal, Anda tidak perlu melakukan apapun. Ponsel akan melakukannya untuk Anda. Jadi dengan penjelasan tadi, saya harap Anda merasa ini sangat membantu, dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.